Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para pimpinan, Bapak Ketua Yayasan, para guru, anak-anakku, para tamu undangan, wabil khusus Bapak Bupati Batang, dan semua hadirin hadirat yang berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Apel tahunan dan pekan perkenalan khutbatul arsy merupakan bagian dari sunnah pondok. Dalam pandangan kiai, guru, dan seluruh santri, kegiatan ini memiliki nilai sakral, menjadi momentum untuk mengenal dan memahami pondok secara utuh. Memahami pondok jauh lebih penting daripada sekedar tinggal di pondok. Oleh karena itu, kewajiban bagi seluruh santri, guru, bahkan keluarga guru, dan seluruh penghuni pondok untuk memahami nilai-nilai kepesantrenan. Wali santri dan masyarakat pun perlu memahami pondok dengan benar agar tidak keliru dan salah pandang. Meskipun tidak berlangsung dalam ruang-ruang kelas, kegiatan apel tahunan seperti ini, santri tetap banyak belajar banyak hal. Mulai dari merancang kegiatan, mengelola organisasi, menyusun strategi, pimpin dan memimpin, dan bahkan menumbuhkan sikap disiplin dan kekompakan. Karena semua yang terselenggara pagi ini, termasuk backgroundnya, semuanya dirancang, dilakukan dari dan oleh santri. Dalam melaksanakan hal ini, para santri dibekali dengan 5 daya. Daya dorong, daya juang, daya tahan, daya suai, dan daya kreasi. Inilah praktek nyata dari higher order thinking skill atau kemampuan berpikir tingkat tinggi yang dalam teori taksonomi Bloom inilah yang dilakukan oleh para santri. Bagaimana mereka berada pada cara dan tingkat berpikir level yang tertinggi. Inilah santri-santri, generasi hebat, generasi mahal, aset strategis bangsa ini di masa depan. Dan inilah, mohon doanya, inilah wajah-wajah calon pemimpin Indonesia masa depan. Pesantren merupakan lembaga pendidikan asli Indonesia dan memiliki akar kuat di tengah masyarakat Muslim Indonesia. Secara definitif, pesantren adalah lembaga pendidikan Islam dengan sistem asrama atau pondok, di mana kiai berperan sebagai figur sentral. Masjid menjadi pusat kegiatan yang menjiwai seluruh aktivitas dan pengajaran agama Islam di bawah bimbingan kiai yang diikuti oleh para santri sebagai kegiatan utamanya. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, disebutkan bahwa tujuan pesantren adalah 1. Membentuk individu yang unggul di berbagai bidang. 2. Menumbuhkan pemahaman agama dan sikap keberagamaan yang moderat serta cinta tanah air. 3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat. 3 tujuan tersebut menjadi pilar dasar dalam kehidupan dan pendidikan di pesantren. Maka di Tazaka, teori pendidikan itu berbunyi, apa yang dilihat, didengar, dirasakan oleh santri, semuanya harus mengandung nilai-nilai pendidikan. Kurikulum yang diterapkan adalah kurikulum kehidupan, kurikulum 24 jam yang bersifat integratif, komprehensif, dan mandiri.
Integratif maksudnya adalah di pondok ini berlaku slogan 100% ilmu-ilmu agama, 100% ilmu-ilmu umum. Tidak ada dikotomi, semua diajarkan secara seimbang dan sejajar. Kurikulum pondok memadukan nilai-nilai pendidikan di rumah, di masyarakat, dan di sekolah. Bahkan bukan saja tri pusat pendidikan, tapi catur pusat pendidikan dengan media sebagai yang keempat. Komprehensif artinya pondok menerapkan pendidikan secara totalitas, afektif, kognitif, dan psikomotorik dengan 3 pendekatan, intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Mandiri artinya kurikulum pondok dirancang secara mandiri, mencakup nilai-nilai, falsafah, konten, sistem pembelajaran, evaluasi, dan bahkan penjaminan mutu secara internal melalui berbagai rekognisi dan afirmasi dari negara. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, visi Pondok Modern Tazaka adalah menjadi lembaga pendidikan Islam yang mencetak kader-kader pemimpin umat, menjadi tempat ibadah, serta menjadi sumber ilmu pengetahuan Islam dan bahasa Al-Quran, dan ilmu pengetahuan umum dengan tetap berjiwa pesantren. Pendidikan dan ilmu pengetahuan adalah unsur penting dalam peradaban. Ibnu Khaldun dalam kitab Al-Muqaddimahnya menyatakan bahwa peradaban adalah kehidupan sosial manusia, yakni aktivitas manusia dalam bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup, membangun pemukiman dan kota, mengelola pemerintahan atau kerajaan, serta mengembangkan profesi dan ilmu pengetahuan. Dari pengertian ini, ada beberapa hal yang membentuk peradaban, yaitu nilai-nilai, aktivitas sosial, dan ilmu pengetahuan. Nilai-nilai, aktivitas sosial, dan ilmu pengetahuan itu pula yang dilakukan dengan baik oleh Pondok Modern Tazaka. Nilai-nilai di Tazaka terefleksikan dalam panca jiwa, keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, ukhuwah Islamiyah, dan kebebasan. Nilai-nilai ini tidak hanya menjadi slogan, tapi nyata dalam kehidupan sehari-hari para santri. Hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu visi utama dari Indonesia Emas 2045 adalah terwujudnya Indonesia yang maju. Visi ini bukan sekedar slogan, melainkan arah pembangunan nasional yang secara serius dirancang dan diupayakan melalui berbagai program pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan. Setidaknya terdapat 5 indikator utama yang menjadi tolak ukur Indonesia sebagai negara maju. 1. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif. 2. Tingkat pengangguran yang rendah dan kualitas sumber daya manusia yang meningkat. 3. Kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, riset, dan inovasi teknologi. 4. Sistem pendidikan dan layanan kesehatan yang merata dan bermutu. Dan 5. Infrastruktur yang modern, merata, dan mendukung konektivitas nasional. Untuk mencapai visi tersebut, Indonesia harus memanfaatkan bonus demografi yang akan mencapai puncaknya pada tahun 2045. Menurut proyeksi Bappenas, jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2045 diperkirakan mencapai sekitar 324 juta jiwa, dan sekitar 70% di antara mereka atau 226 juta berada pada usia produktif, yaitu 15 sampai 64 tahun. Bonus demografi adalah tantangan sekaligus peluang besar bagi bangsa ini. Jika tidak dikelola dengan baik, potensi tersebut justru dapat menjadi bumerang yang memicu berbagai persoalan sosial seperti meningkatnya angka pengangguran, kemiskinan, rendahnya kualitas kesehatan, maraknya kriminalitas, dan melemahnya daya saing bangsa. Namun sebaliknya, apabila bonus demokrasi ini dikelola secara cerdas dan terarah, Indonesia berpeluang besar memasuki era keemasan sebagai negara maju yang sejajar dengan kekuatan dunia lain dan menjadi playmaker dalam kancah geopolitik dunia yang dinamis. Kuncinya terletak pada pendidikan kita hari ini. Dalam konteks ini, peran pesantren menjadi sangat penting. Pesantren bukan sekedar lembaga pendidikan, tetapi juga pusat pembinaan karakter, keilmuan, dan kepemimpinan
bahkan kesalehan yang menyatu dalam sistem pendidikan yang utuh dan berkesinambungan. Sebagai lembaga yang telah terbukti melahirkan generasi yang tangguh pada masa lalu, pesantren diharapkan memiliki kontribusi besar dalam mewujudkan Indonesia maju kini dan yang akan datang, terutama melalui dua indikator kunci, yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapan sistem pendidikan yang berkualitas serta pendidikan kepemimpinan profetik. Dengan demikian, pesantren tidak hanya mencetak SDM berupa santri-santri yang berilmu agama saja, tapi juga ilmu-ilmu umum dan sains teknologi. Tidak saja yang saleh secara pribadi, saleh secara spiritual, tapi juga saleh secara sosial. Demikianlah kita berharap mereka, anak-anak kita, generasi masa depan, insya Allah dengan ini semua siap untuk melanjutkan estafeta kepemimpinan bangsa ini di masa depan. Jika menilai pada sejarah perjuangan bangsa ini, pesantren dan para kiai selalu tampil di garda terdepan dalam melawan penjajah. Tidak boleh dilupakan, pesantren punya kontribusi besar terhadap kemerdekaan Republik Indonesia. Pesantren dan negara memiliki hubungan historis yang kuat. Bahkan usia pesantren lebih tua daripada usia Republik ini. Sebelum berdirinya Tentara Nasional Indonesia, para santri dan kiai telah lebih dahulu berjuang membela tanah air. Maka sangat wajar jika negara hadir mendukung pesantren, karena pesantren telah lama menopang negara, terutama dalam mencerahkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pesantren adalah pilar peradaban Indonesia maju. Peradaban besar tidak lahir dari pembangunan fisik semata, tapi dari karakter dan akhlak manusia yang mengisinya. Maka pendidikan karakter adalah fondasi utama peradaban, dan pesantren telah menjalankan fungsi ini sejak dahulu. Pesantren adalah kawah candra di muka, membentuk manusia yang memiliki integritas, loyalitas, totalitas, dan kapasitas. Di tengah krisis identitas, degradasi moral, dan disorientasi arah pembangunan, pesantren hadir sebagai moral force, kekuatan moral yang mengakar dan akan terus memberi kontribusi pada Indonesia masa depan. Pesantren adalah inkubator kepemimpinan masa depan. Sebuah peradaban hanya akan maju jika dipimpin oleh orang-orang yang tepat dan berkarakter. Insya Allah anak-anak kita dengan pendidikan dan pengajaran yang telah dilaluinya siap, dan insya Allah mereka adalah calon-calon pemimpin di masa depan. Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019 merupakan tonggak sejarah penting bagi legalitas dan pengakuan negara terhadap pesantren. Setelah lebih dari 7 dekade merdeka, negara akhirnya memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi kepada pesantren tanpa harus mengubah jati diri pesantren itu. Pondok Modern Tazaka adalah bukti nyata. Kurikulum Tazaka telah diakui oleh negara, bahkan format ijazah Tazaka menjadi acuan format ijazah pesantren di Indonesia. Inilah kontribusi Tazaka untuk Indonesia. Santri bukan hanya hafal Pancasila, tetapi menghayati dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Istilah dalam Pancasila berakar dari bahasa Arab dan nilai-nilai Islam, dan itu melekat pada diri santri. Pesantren adalah pusat keunggulan, center of excellence, tempat berkumpulnya orang-orang baik dan unggul. Di pesantren berlaku adagium tahirun wa mutahhir, suci dan menyucikan. Anak-anakku, mari kita teguhkan niat dan langkah. Mari kita bangun peradaban Indonesia yang maju dan bermartabat. Dimulai dari pesantren. Pesantren bukan sekedar lembaga pendidikan, tapi pilar utama peradaban bangsa. Dari pesantren ini, insya Allah akan lahir generasi-generasi emas 2045, generasi yang siap memimpin negeri, memajukan bangsa, memakmurkan rakyat, dan membawa obor cahaya peradaban ke seluruh dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Aqulu qouli hadza, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.